Kalimat utama dan gagasan pokok dalam paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. Selamat pagi anak kelas 3, bagaimana kabarnya ya? Di hari Kamis ya, tanggal 8 April ya. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tematik bahasa Indonesia mengenai kalimat utama dan gagasan pokok dalam paragraf. Sebetulnya kalian persiapkan anak ya, bu pena 3D kalian dan kalian buka halaman 16 ya. Tolong kalian persiapkan halaman 16. Baiklah anak, kita mulai. Bagaimana anak? Sudah dibuka ya? Halaman 16. Kita akan membaca sebuah teks ya, yang judulnya teknologi pangan. Perlu kalian ketahui anak ya, anak adalah bahwa dalam paragraf ada yang dimaksud kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kita hari ini belajar ya bagaimana mencari kalimat utama dan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Ini ya, kalimat utama. Kalimat utama disebut juga kalimat topik, itu sama anak ya, sebutannya saja. Kalimat utama sama dengan kalimat topik. Jadi kalau Pak Ida nanti bilang kalimat utama, berarti itu juga kalimat topik, sama ya, artinya sama. Nah ini ya, sekarang yang kedua, gagasan pokok. Bisa disebut juga gagasan utama. Gagasan utama. Atau juga ide pokok. Ada juga yang bisa disebut itu adalah pokok pikiran. Ini istilah beda tetapi maksudnya sama anak ya, di antara kata-kata tersebut. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Kalau gagasan pokok bisa disebut juga gagasan utama, ide pokok maupun pokok pikiran. Itu sama ya, hanya beda istilah saja. Nah, kita kenali satu persatu ya. Kita mulai dari apa itu kalimat utama. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kalimat utama dan gagasan pokok, marilah kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari kalimat utama. Apa itu kalimat utama, anak? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok. Terdapat gagasan pokok. Dan menjadi dasar dalam pengembangan suatu paragraf. Dalam pengembangan paragraf. Artinya ini bisa kalian catat ya di buku catatan kalian ya, mengenai kalimat utama dan gagasan pokok. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok dan menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Jadi ya, gagasan pokok ini letaknya dalam kalimat utama. Jadi di dalam gagasan pokok ada kalimat utama di dalamnya ya. Nah, sekarang kita bagaimana menentukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama dalam paragraf bisa letaknya di awal, di akhir maupun di awal dan di akhir. Nah ya, ini sudah anak ya, mengenai kalimat utama, gagasan pokok dan
pengertian kalimat utama. Sekarang kita ke ciri-ciri kalimat utama. Dah, ini pada hapus ya. Kita lanjut ke bahasan berikutnya ya, mengenai ciri-ciri kalimat utama. Masih ingat anak-anak jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama? Bagaimana, masih ingat? Ada yang sebutannya paragraf deduktif ya. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran atau ineratif. Apa itu deduktif, induktif atau campuran? Kalau deduktif itu letak kalimat utamanya di awal paragraf, itu deduktif ya, awal. Nah, kalau induktif letak kalimat utamanya ada di akhir, itu induktif, akhir. Nah, yang ketiga campuran, itu letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, yaitu gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Berarti kalau paragraf campuran letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, awal dan akhir. Ya, berdasar letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi 3 ya. Beda nih. Yang pertama deduktif, itu letak kalimat utamanya di awal. Yang kedua induktif, itu letak kalimat utamanya di akhir. Dan yang ketiga adalah campuran atau ineratif, itu kalimat utamanya letaknya di awal dan di akhir. Nah, aman-aman ya. Sekarang kita ya ke bahasa berikutnya adalah ciri-ciri kalimat utama anak-anak. Ciri-ciri kalimat utama. Pertama anak-anak ya, ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama harus berdiri sendiri. Artinya apa anak-anak? Bahwa kalimat utama harus berdiri sendiri. Artinya dalam kalimat utama tidak boleh ada kata rujuk. Misalnya ini, itu, tersebut, dan sebagainya. Jadi dalam kalimat utama tidak boleh ada kata rujuk. Misalnya ini, itu, tersebut, dan sebagainya. Di samping itu, dalam kalimat utama tidak boleh konjungsi antar kalimat. Misalnya apa? Di samping itu, kemudian, contohnya, dan sebagainya. Jadi jelas adalah bahwa kalimat utama tidak menggunakan kata rujuk ya, atau konjungsi antar kalimat, kecuali konjungsinya adalah jadi. Dengan demikian itu boleh ya, berarti menandakan itu yang induktif atau kalimat utama berada di akhir. Jadi jelas kalau ada kata ini, itu, tersebut, berarti bukan kalimat utama, itu kalimat penjelas, karena menjelaskan kalimat utama dari yang sebelumnya. Jadi pertama, bahwa kalimat utama harus berdiri sendiri. Artinya tidak boleh ada kata rujuk ya. Misalnya ini, itu, tersebut, maupun konjungsi antar kalimat. Misalnya di samping itu, kemudian, contohnya, dan sebagainya. Nah,
Dan kita lanjut ke ciri yang kedua, menandakan kalimat utama. Ini pada hapus anak-anak ya. Yang kedua, bahwa kalimat utama bersifat umum. Utama bersifat umum. Sehingga perlu penjelasan yang lain. Jadi ada anak ya, bahwa kalimat utama bersifat umum, masih global anak ya, sehingga perlu adanya penjelasan-penjelasan yang menjelaskan dari kalimat utama tersebut. Ya ada anak ya, ada ciri-ciri kalimat utama yang kedua. Nah, yang ketiga, kalimat utama yang di dalamnya ada kata adalah, ini ya, adalah, merupakan, berarti letaknya di awal paragraf. Letaknya di awal paragraf atau jenis paragraf deduktif. Jadi anak-anak, kalau kalian membaca ya sebuah paragraf dan kalian menemukan ya bahwa dalam kalimat tersebut ada kata adalah, merupakan, berarti jelas itu letak kalimat utamanya di awal paragraf. Jadi itu menandakan jenis paragrafnya paragraf deduktif karena letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Bagaimana? Sudah jelas anak ya apa itu dan ciri-ciri dari kalimat utama. Nah, bagaimana anak? Sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ya ke gagasan pokok atau disebut juga pokok pikiran, ide pokok atau gagasan utama, boleh ya. Itu sama saja, hanya beda istilah saja ya. Sekarang kita lanjut ya ke gagasan pokok. Gagasan pokok letaknya ada dalam kalimat utama. Gagasan pokok. Pertama, letaknya pada kalimat utama. Kalimat utama. Yang kedua, gagasan pokok ini ya, gagasan pokok merupakan inti dari kalimat utama. Inti dari kalimat utama. Jadi ya, gagasan pokok adalah inti yang mendasari terbentuknya dari kalimat utama. Maka itu disebut gagasan pokok atau pokok pikiran. Untuk lebih jelasnya kita nanti bisa ke latihan soal anak ya. Kita coba mencari kalimat utama dan gagasan pokok dari paragraf yang kita baca ya. Sudah jelas anak ya apa itu bedanya kalimat utama dan gagasan pokok. Nah, coba anak ya, tolong kalian buka ya buku pena 3D kalian ya, dan kalian buka halaman 16. Kita coba baca bacaan itu bersama-sama ya. Halaman 16 yang judulnya teknologi pangan. Sebelum kita baca, kira-kira anak ada berapa paragraf teks yang akan kita baca barusan ya? Ada 1, 2,
2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 paragraf atau 5 alinea. Kita coba ya, baca mulai dari paragraf yang pertama. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita memerlukan bahan pangan. Bahan pangan artinya bahan makanan. Bahan pangan diperoleh dari produk-produk tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Itu paragraf pertama. Kira-kira anak-anak, kira-kira apa kalimat utama dan gagasan pokok dari paragraf pertama tersebut? Kalau kalian perhatikan anak-anak, bahwa pada awal kalimat ada kata merupakan. Berarti jelas kalau ada kata merupakan adalah itu menandakan kalimat utamanya berada di awal. Berarti yang nomor 1, ini ya, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 kita ke kalimat utama. Berarti ini jenisnya berada di awal, adalah paragraf deduktif. Berarti bunyinya, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tuliskan ya, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Sesuai ciri-ciri kalimat utama, kalau ada kata merupakan berarti jelas ya bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, sekarang kita ke gagasan pokok. Gagasan pokok letaknya ada dalam kalimat utama. Jadi dasar atau inti dari kalimat utama namanya gagasan pokok. Kira-kira anak-anak, apa gagasan pokok dari kalimat utama berikut? Bahwa pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Cirinya gagasan pokok adalah lebih singkat dari kalimat utama atau lebih pendek ya anak-anak ya. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Pokok manusia. Jadi inti atau dasar dari kalimat utama namanya gagasan pokok yang mendasari terbentuknya kalimat utama. Itu namanya gagasan pokok atau pokok pikiran atau ide pokok. Karena ya kita sudah menemukan ya satu kalimat utama dan gagasan pokok dalam paragraf yang pertama. Nah, kita lanjut ya ke paragraf yang kedua. Kita cari juga ya apa kalimat utama dan gagasan pokok dalam paragraf tersebut. Kita mulai ya, paragraf kedua. Tolong kalian simak baik-baik ya. Produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Misalnya padi, jagung, singkong, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil pertanian dan perkebunan itu diperlukan manusia setiap hari sebagai bahan pangan. Kalau kalian perhatikan anak, bahwa pada awal paragraf disitu ada kata merupakan. Berarti kalau ada kata merupakan jelas bahwa kalimat utamanya letaknya pada awal paragraf. Kita tuliskan anak ya. Dan kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, ini sudah anak ya, paragraf pertama ya, kalimat utama dan gagasan pokoknya. Sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Udah hapuskan ya. Apa anak-anak bunyi dari kalimat utama pada paragraf kedua? Bahwa produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian
dan perkebunan. Nah, ini ya kalimat utama pada paragraf kedua bunyinya, produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Sekarang kita coba ya, apa bunyi gagasan pokok dari kalimat utama paragraf yang kedua? Kira-kira anak apa gagasan pokok dari kalimat utama berikut? Bahwa produk pertanian dan perkebunan dihasilkan dari tumbuhan. Jadi dasar dari kalimat utama adalah gagasan pokok yang bunyinya produk pertanian dan perkebunan dihasilkan dari tumbuhan. Ya, kalimat utama dan gagasan pokok pada paragraf yang kedua. Nah, kita lanjut anak ke paragraf yang ketiga. Tolong kalian buka baik-baik ya, halaman 16 ya, masih di halaman 16. Produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Hewan-hewan yang dipelihara di peternakan misalnya sapi, kambing, dan ayam. Sapi, kambing, dan ayam dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan pangan. Selain produk peternakan, kita juga mengenal produk perikanan. Berbagai macam ikan, misalnya ikan tenggiri, ikan bawal, ikan kerapu, dan ikan kembung, merupakan bahan pangan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Selain itu, ada juga hasil laut berupa udang dan cumi. Kira-kira kalimat utamanya letaknya di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir? Di awal, betul ya. Kenapa di awal? Karena situ ada kata adalah yang merupakan penjabaran umum dari paragraf yang ketiga. Kenapa bukan di akhir? Kalau kalian perhatikan di situ ada konjungsi antar kalimat selain itu. Nah, selain itu ada juga hasil laut berupa udang dan cumi. Berarti itu bukan ciri yang menandakan kalimat utama karena ada konjungsi antar kalimat dalam kalimat yang terakhir. Berarti itu bukan kalimat utama. Berarti jelas kalimat utamanya letaknya pada awal paragraf. Jadi bunyi apa anak? Paragraf ketiga kalimat utamanya adalah produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Berarti itu kalimat utama. Nah, sekarang gagasan utama atau gagasan pokok kira-kira apa anak dari paragraf yang ketiga? Bahwa produk peternakan dan perikanan dihasilkan dari hewan. Berarti itu adalah gagasan utama dari paragraf yang ketiga. Langsung anak ya, tidak bisa tuliskan di papan tulis ya, kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian. Nah, kita lanjut ke paragraf yang keempat. Kita baca dulu anak ya. Bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Bahan pangan itu dapat membusuk. Bahan pangan yang sudah membusuk tidak bisa dimanfaatkan lagi. Oleh karena itu, perlu sebuah usaha untuk mengolah bahan pangan tersebut agar lebih tahan lama. Kira-kira anak, kalimat utamanya berada di mana? Di awal, di akhir, di awal, atau di akhir? Yang mana anak? Ya betul ya, di awal dan di akhir. Karena di situ ada pengulangan gagasan pokok, adalah kata bahan pangan. Jadi adalah kalimat awal dijelaskan lebih lanjut pada kalimat terakhir. Artinya ada pengulangan gagasan pokok atau gagasan utama. Berarti kalimat utamanya bunyinya bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Itu yang di awal. Yang di akhir, oleh karena itu perlu sebuah usaha untuk mengolah bahan pangan tersebut agar lebih tahan lama. Ini intinya sama, cuma adanya penjelasan berikutnya dari kalimat terakhir, sehingga adanya pengulangan inti atau informasi dari paragraf tersebut. Jadi gagasan pokoknya apa anak dari paragraf yang 4? Bahwa bahan pangan dari hewan dan tumbuhan
perlu diolah agar tahan lama. Itu gagasan pokok dari paragraf keempat. Yang terakhir anak-anak, dari paragraf yang kelima, kita baca dulu anak-anak ya. Pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi, disebut dengan teknologi pangan. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong berkembangnya teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat untuk menghasilkan makanan baru yang lebih tahan lama. Contoh teknologi pangan adalah pengeringan, pengawetan, dan pengalengan bahan pangan. Kira-kira anak-anak, di mana letak kalimat utama pada paragraf terakhir? Di awal, di akhir, di awal, atau di akhir? Di awal. Jadi informasinya dijelaskan dulu ya, baru penjabaran atau penjelasannya. Apa anak-anak bunyi kalimat utama pada paragraf kelima? Bahwa pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi, disebut dengan teknologi pangan. Itu adalah kalimat utama pada paragraf terakhir. Dan kita coba mencari gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf terakhir yang kita baca barusan ya. Berarti bunyi apa anak-anak? Inti atau permasalahan dari kalimat utama pada paragraf kelima, bahwa teknologi pangan sangat dibutuhkan. Cukup singkat ya. Jadi cirinya gagasan pokok lebih singkat atau lebih pendek dari kalimat utama. Bagaimana anak? Sudah paham ya? Bagaimana mencari kalimat utama atau gagasan pokok dalam suatu paragraf? Ingat ya, letak kalimat utamanya bisa di awal deduktif, di akhir induktif, atau di awal atau di akhir namanya campuran. Jelas anak ya, bagaimana mencari kalimat utama dan gagasan pokok. Untuk tugas kalian ya, coba ya, kalian sama ya, mencari kalimat utama dan gagasan pokok dari dua teks ya, yaitu di halaman 9 yang judulnya nugget dan di halaman 11 yang judulnya teknologi pengawetan ikan asin. Beda lagi, tugasnya adalah mencari kalimat utama dan gagasan pokok dari dua teks, yaitu teks di halaman 9 yang judulnya nugget dan teks di halaman 11 yang judulnya teknologi pengawetan ikan asin. Tolong ya, kalian kerjakan, kemudian kalian foto dan kirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Cukup di sini ya pelajaran mengenai kalimat utama dan gagasan pokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.